Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan, kita langsung saja melihat slide berikut ini yang saya sudah persiapkan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, saudara, Rasul Paulus ketika dalam pelayanannya dia sedang berada di Troas, ini kota Troas di wilayah Asia Kecil. Ketika ia menerima panggilan melalui suatu penglihatan untuk memberitakan Injil kabar baik ke wilayah Makedonia. Jadi Makedonia ini, Filipi ini wilayah Makedonia. Saya sudah sampaikan pada perjalanan pelayanan Rasul Paulus yang kedua, ya saudara. Nah, bersama-sama dengan Lukas, Silas, dan Timotius, nah, mereka naik sebuah kapal dan berlayar ke Neapolis atau Samotrase. Nah, di pulau kecil ini. Nah, ini merupakan perjalanan Paulus yang pertama ke Eropa, ya. Perjalanan penginjilan pertama di daerah wilayah Asia, tapi yang kedua ini yang pertama ke Eropa. Dan juga merupakan kali yang pertama Injil diberitakan di wilayah itu. Dari sana, ya, dari Samotrase ini, ya, mereka berlayar menuju ke Filipi yang terletak kira-kira 10 mil, ya, jaraknya. Nah, kota Filipi, nama Filipi diambil dari nama Raja Filipus II dari Makedon. Nah, beliau adalah ayah Alexander Agung. Ini suatu pahlawan Yunani yang sangat luar biasa. Dan pada masa Paulus, kota ini sebuah kota Romawi dan pangkalan militer yang terkenal. Pada zaman Paulus, kota ini sudah dikuasai oleh Romawi. Dan Filipi didiami oleh orang-orang Roma yang merantau. Dalam perjalanan yang kedua, dalam kira-kira tahun 50, Paulus mewartakan Injil di kota Filipi. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 12 sampai 40, saudara. Dan selama perjalanan yang ketiga, ya, Paulus masih 2 kali singgah di kota Filipi, yaitu di musim gugur tahun 57 dan sekitar pasca tahun 58, ya. Kita bisa baca di Kisah pasal 20 ayat 1, 2, 3 dan sampai ke 6, ya saudara. Nah, ini kota Filipi yang konon ada peninggalan, ya, bangunan-bangunan. Saudara bisa lihat di kanan bawah, ya. Ini peninggalan sejarah 2000 tahun yang lalu. Ya, kira-kira 2000 tahun yang lalu. Kota Filipi. Nah, gereja di Filipi didirikan oleh Paulus dan teman-teman sekerjanya, Silas, Timotius, dan Lukas, pada perjalanan misi yang kedua sebagai tanggapan terhadap penglihatan yang Allah berikan di Troas. Jadi, waktu dia ada di Troas, gambar yang tadi, ya, di Kisah 16 ayat 9 katakan, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ya, jadi dia dapat penglihatan. Nah, itu sebabnya dia berangkat menuju ke Filipi. Karena Filipi itu salah satu kota di daerah wilayah Makedonia, ya, wilayah Romawi pada zaman itu. Kota Filipi. Nah, ketika Paulus dan rekan-rekannya ada di kota Filipi, ya, ada petobat pertama dalam pelayanan Paulus. Ini adalah Lydia, seorang wanita pengusaha dari Tiatira. Ini gambar ilustrasi saja, saya sudah sampaikan di perjalanan Paulus yang kedua, ya. Kemudian ada para pemilik seorang perempuan, ada budak hamba, ya, seorang hamba perempuan yang tukang tenung, yang suka dirasuki roh-roh jahat, ya, roh setan. Kemudian disembuhkan oleh Paulus dalam pelayanannya. Dan majikan-majikan dari perempuan ini marah sehingga mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Lalu membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu. Mulai ada Paulus dan Silas ditangkap, ya, kemudian disesah mereka, didera. Nah, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Nah,
Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan ketat, ya, sampai mereka dipasung. Ya. Nah, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, lalu terjadilah gempa bumi yang hebat. Ya, di Kisah pasal 16 ayat 26, pintu-pintu penjara secara ajaib terbuka dan setiap rantai yang membelenggu para narapidana terlepas. Ya. Kita hanya mereview saja cerita ini, saudara, karena ini yang melatar belakangi surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, setelah mendengarkan kesaksian Paulus dan Silas, pengawal penjara dan seluruh kaum keluarganya menjadi percaya dan dibaptiskan. Kita bisa baca di pasal 16 ayat 33, mereka akhirnya menerima Yesus. Nah, beberapa tahun kemudian pada perjalanan pengabaran Injil yang ketiga, ya, karena ini peristiwa perjalanan penginjilan yang kedua ya. Pada yang ketiga, Paulus juga kembali mengunjungi jemaat di Filipi yang ia telah dirikan. Jadi beda pada pelajaran sebelumnya, kalau Roma itu bukan Paulus yang, jemaat di Roma bukan Paulus yang mendirikan. Nah, tapi yang di Filipi ini adalah jemaat yang dimenangkan ya oleh Paulus sehingga mereka menjadi jemaat, orang-orang menjadi percaya. Nah, ini hasil dari pelayanan Paulus jemaat di Filipi ini. Nah, saudara, ada suatu ikatan persahabatan yang kuat ya, yang berkembang di antara Rasul Paulus dan jemaat di Filipi. Beberapa kali jemaat itu mengirim bantuan keuangan kepada Paulus ya, dan dengan bermurah hati memberi kepada persembahan yang dikumpulkan untuk orang Kristen yang berkekurangan di Yerusalem. Jadi mereka mengumpulkan uang untuk membantu saudara-saudara yang ada di Yerusalem yang sedang dalam kesulitan, dalam kesusahan. Jadi Paulus juga ada di sana juga untuk meminta bantuan kepada mereka supaya mereka juga mengumpulkan dana untuk mereka di Yerusalem. Meskipun mereka juga hidup dalam kekurangan, ya, tapi mereka sungguh luar biasa. Mereka punya kasih yang ingin memberi, berbagi kepada saudara-saudara yang ada di Yerusalem. Nah, dengan menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, Paulus bermaksud mengucapkan terima kasih ya karena bantuan yang diterimanya melalui Epafroditus ya kepada jemaat di Filipi yang telah membawa sumbangan. Sebenarnya surat ini dia ingin mengucapkan terima kasih. Jadi surat ini ditulis ketika dia sudah meninggalkan Filipi ya. Dan Paulus pada awalnya takut-takut kalau memberi kesan seolah-olah mencari untung sendiri ya. Dengan rela hati menyambut bantuan dari jemaat Filipi. Tapi dengan jalan itu ia justru menyatakan menaruh kepercayaan luar biasa kepada jemaat itu. Nah, sedikit takut, jangan-jangan mereka pikir uang itu hanya untuk dia pakai sendiri, tetapi untuk membantu ya jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, pada waktu Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, ketika dia ada dalam penjara, saudara. Jadi dia menulis surat ini ketika dia ada dalam penjara. Jadi Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, Kolose, di Efesus, dan kepada rekan sekerjanya yang bernama Filemon ya. Nanti ada surat Filemon kita di pelajaran selanjutnya. Nah, ini ditulis di penjara. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini ditulis ketika hati Paulus pada saat itu cemas karena ada pekerja-pekerja Kristen yang menentangnya. Ya, ada sebagian orang yang sudah Kristen menentang dia. Juga karena di dalam jemaat di Filipi itu juga ada orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Nah, meskipun demikian, surat Paulus ini bernada gembira dan penuh harapan. Apa sebabnya demikian? Ya, tidak lain karena Paulus percaya sekali kepada Kristus. Nah, pertanyaannya saudara, di penjara manakah Paulus ditahan ketika dia menulis surat ini? Jadi ada beberapa pendapat dari ahli Alkitab ya, bapak-bapak gereja. Ada yang berkata dia ditahan di Roma waktu dia naik banding ya.
Sebelumnya dia ditahan di Kaisarea, kemudian karena dia banding, Kaisarea itu di Palestina, karena dia banding, akhirnya dia harus dibawa di Roma, ya, karena Kekaisaran Romawi ibu kotanya di Roma. Tetapi hubungan yang begitu mudah dan demikian kerap kelihatannya antara jemaat Filipi dan Paulus yang sedang ditemani Epafrodituss, sementara jarak Roma dengan Filipi sangat jauh. Jadi maksudnya begini saudara, kalau kita baca surat Filipi ini seolah-olah hubungannya begitu dekat, ya, dan Epafrodituss juga sangat intens, ya, berkunjung. Sementara kalau betul dia ditahan di Roma, Roma dan Filipi itu jauh sekali jaraknya, ya, sangat jauh jaraknya. Nah, jadi ada yang berpendapat ini bukan di Roma dia menulis ini, bukan penjara di Roma. Ya. Seandainya Paulus dipenjara di Roma atau di Kaisarea di Palestina, tempat ia juga pernah ditahan, maka sulit untuk dipahami bahwa bantuan berupa uang, ya, karena dia menerima bantuan uang yang dikirim jemaat di Filipi melalui Epafrodituss pada kesempatan yang pertama yang mereka peroleh untuk mendorong Paulus setelah perjalanan Paulus yang kedua, ya. Dan bahkan Paulus masih singgah 2 kali pada jemaat Filipi dalam perjalanan yang ketiga. Nah, ini sulit. Nah, ini kan jauh. Kalau dia menulis surat di Filipi, katakanlah di Roma atau di Kaisarea, ya, kepada jemaat di Filipi, ini sangat jauh sekali. Ya. Tetapi ada yang berpendapat lebih mudah dipahami, dimengerti jika Paulus surat itu sebelum kedua kunjungan tersebut. Jadi waktu Paulus berada di Efesus, ya, pada tahun 56 sampai 57, ya. Sementara ia mengharapkan dapat pergi ke Makedonia sesudah dilepaskan, ya, dari dia ditahan di sana. Kenapa banyak bapak-bapak gereja berkata dia ada menulis suratnya di Efesus, saudara? Karena Paulus berkata tentang pretorium, ya, di Filipi 1 ayat 13 saya bacakan. Filipi 1 ayat 13 di sana dikatakan, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi dia bicara tentang istana kaisar. Bahkan dalam pasal 4 ayat 22 di Filipi 4 ayat 22, di sana dituliskan, salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana kaisar. Nah, istana kaisar. Nah, ini dapat menolong kita untuk memahami di mana ia ditahan. Nah, saudara, di kota-kota besar pada zaman Kaisar Romawi, termasuk di Efesus, ya, ada pasukan pengawal pribadi, ya, sama seperti di Roma sendiri yang mengawal wali negeri. Jadi setiap kota itu, ya, ada seperti istana, ya, buat pemimpin-pemimpin yang ada di kota-kota besar. Jadi kemungkinan besar Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi ini ketika dia ada di penjara di Efesus, ya. Sebab Paulus sendiri menyiratkan bahwa di sana ia menghadapi kesulitan berat, ya. Di dalam kasih Korintus 15 ayat 30, di sana dia tuliskan bahwa dia menghadapi suatu keadaan yang berat. Nah, mungkin yang berat ini yang dimaksud, dia hidup di dalam penjara di Efesus. Karena banyak tulisan-tulisan berkata bahwa dia menulisnya di Roma. Sedangkan Roma dan Filipi jaraknya sangat terlalu jauh, tetapi jika itu ditulis di Efesus, sangat memungkinkan lebih masuk akal, ya. Itu menurut para bapak-bapak gereja, ahli-ahli sejarah, ya, yang mencoba membuat hipotesa dari di mana ini Paulus menulis surat ini. Tapi bagi saya ini tidak terlalu penting apakah dia menulisnya di Roma ataupun di Kaisarea atau di Efesus, saudara. Tetapi tulisan-tulisan ini yang sangat memberkati, saudara. Nah, Paulus surat ini karena pertama-tama ia mau mengucap terima kasih tentunya kepada jemaat di Filipi
atas pemberian yang telah diterimanya dari mereka ketika ia berada dalam kesukaran. Ya, jadi dia mengucapkan terima kasih. Dan dalam kesempatan ini pula ia ingin memberi dorongan kepada mereka supaya mereka berani dan tabah dalam menghadapi kesukaran. Dan Paulus minta dengan sangat supaya jemaat di Filipi rendah hati seperti Yesus. Dan tidak dikuasai oleh perasaan angkuh dan mementingkan diri sendiri. Ia mengingatkan mereka bahwa hanya karena rahmat Allah sajalah Allah membuat mereka bersatu dengan Kristus berdasarkan percaya mereka kepadanya. Bukan karena mereka taat menjalankan upacara-upacara agama yang ditentukan dalam hukum agama Yahudi. Ya, jadi mereka diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, ya, rahmat, bukan karena ketaatan mereka untuk menjalankan upacara-upacara agama. Dan selanjutnya Paulus juga menulis tentang kegembiraan dan sejahtera yang diberikan Allah kepada orang-orang yang hidup bersatu dengan Kristus. Ya, ada sukacita, ya, ada damai sejahtera orang-orang yang hidup bersatu dengan Kristus. Nah, ini saya sampaikan saudara ajaran-ajaran utama dalam kitab Filipi. Yang pertama, jika kita pelajari baca di pasal 1 ayat 1 sampai 30, ya ini pengajaran tentang Kristus adalah hidup orang percaya. Ya. Dimana bagian ini Rasul Paulus menyatakan bahwa seluruh hidupnya adalah untuk memberitakan Injil, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan atau sikap hidupnya. Kemudian di pasal 2 ayat 1 sampai 30 ini pengajaran tentang kehidupan Kristus merupakan teladan bagi kehidupan orang Kristen. Nah, dalam bagian ini Rasul Paulus mengajarkan bahwa kerendahan hati, kelemah lembutan, kasih, kesabaran dan lain sebagainya, buah-buah roh ya, dari sikap hidup Tuhan Yesus merupakan teladan bagi hidup segenap orang Kristen. Meskipun buah-buah roh itu kita baca tulisannya kepada jemaat di Galatia. Tapi nilai-nilai kerendahan hati, kelemah lembutan, kasih, kesabaran juga disampaikan pada jemaat di Filipi. Kita bisa baca hayati dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 30. Dan ajaran-ajaran utama yang ketiga, ya, kita bisa memperolehnya di pasal 3 ayat 1 sampai 21, pengajaran tentang pengenalan akan Kristus sebagai kebahagiaan bagi kehidupan orang Kristen. Mengenal Kristus adalah suatu kebahagiaan bagi orang Kristen. Dan yang keempat, ajaran utama di kitab Filipi ini, ya, pasal 4 ayat 1 sampai 23 ini tentang Kristus sebagai pendamaian bagi kehidupan orang Kristen. Nah, penerapan dari surat Filipi ini, yang pertama, surat Filipi ini mengajarkan kepada kita sebagai orang Kristen seharusnya, ya, penuh kasih, ya, sanggup menilai benar salah. Ya, ini nilai-nilai yang kita bisa belajar dari surat Filipi ini. Kejujuran, ya, siap bekerja sama dengan orang lain, penuh sukacita, ya, rendah hati, rasa puas dalam keadaan apapun. Artinya selalu bersyukur, ya, tidak bersungut-sungut, selalu mengucap syukur, puas dengan segala keadaan, dan hidup yang berpusatkan pada Kristus. Nah, kemudian yang kedua, surat Filipi ini mengajarkan kita, ya, khususnya kepada pemimpin-pemimpin Kristen, ya, harusnya penuh perhatian, rasa berkorban, tidak mengeluh, harus menjadi teladan, penuh ucapan syukur. Jadi Paulus memberikan teladan sebagai pemimpin, ya, dia penuh perhatian kepada jemaat di Filipi. Ya, rela berkorban, dia tidak mengeluh dan menjadi teladan dan selalu mengucap syukur dengan segala sesuatu. Kemudian kita pun dapat belajar ada dari tokoh-tokoh yang ditulis oleh Rasul Paulus pada jemaat di Filipi. Ya, pertama ada tokoh namanya anak muda ini Timotius, ya, seorang anak rohani yang Paulus sebut dia seorang yang berharga. Ya. Kemudian ada Epafroditus, ini seorang pembawa pesan yang sangat simpatik, yang penuh hati yang tulus, berbelas kasihan. Kemudian ada
Eudia dan Sintike. Nah, ini wanita yang sedang berselisih, ya, yang ditegur oleh Paulus di surat Filipi ini. Nah, tema-tema kunci yang kita bisa belajar dari surat Filipi ini, yang pertama tentang sukacita tentunya, ya. Nah, kata ini menjadi lebih berkesan ketika kita tahu bahwa orang yang mengatakan bersukacita selalu, ya, ini menulisnya dari dalam penjara, ya. Bersukacita lah, bersukacita, ini Paulus menulisnya, tapi dia tulisnya dari dalam penjara, ya. Mungkin kalau secara manusia harusnya dia menderita, dia dalam kesusahan, kesedihan, sakitan, tapi dia masih bisa menulis bersukacita meskipun dia di dalam penjara. Kemudian mudah untuk bersukacita ketika keadaan di luar menggembirakan. Betul ya saudara, kalau keadaan menyenangkan, segala sesuatu keadaan yang begitu baik, ya kita mudah untuk bersukacita. Namun Kristenan harus tahu rahasia sukacita, ya, hati yang dalam dan menetap yang abadi itu, ya, tidak terpengaruh oleh keadaan apapun, ya. Sukacita yang dimiliki oleh orang percaya, orang Kristen, ya, harus tetap ada dalam keadaan apapun. Dan sukacita itu dijanjikan sendiri oleh Yesus kepada para pengikutnya. Ya. Dalam Injil Yohanes pasal 15:11, Tuhan Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, jadi inilah yang diajarkan Tuhan Yesus yang dihidupi oleh Rasul Paulus, ya, dan dibagikan kepada jemaat di Filipi. Bahwa sukacita yang dia miliki dia peroleh dari Yesus Kristus, dan dia pun hidup di dalamnya. Meskipun dia di dalam penjara, dia tetap bersukacita. Kemudian yang kedua, tema yang penting juga, yaitu keserupaan dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5-11, ya, merupakan bagian dari lagu pujian dalam gereja yang mula-mula. Ini seperti kidung yang mereka mungkin nyanyikan, ya. Saya bacakan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan padanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Biasa. Ya, jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita harus seperti Kristus, ya, yang merendahkan diri, ya, taat sampai mati. Sebabnya Allah meninggikan dia. Nah, bahkan Paulus juga sering menulis tentang mencontoh Kristus dan bahkan mencontoh dia sendiri. Kemudian nilai-nilai. Ya. Pertobatan bagi Paulus berarti perubahan pandangan secara total, ya, perubahan cara berpikir, paradigma. Hal-hal yang dahulunya sangat dihargai sekarang tidak berarti sama sekali, ya. Jadi dulu yang bagi dia suatu kebanggaan, dia bisa belajar agama pada seorang tokoh yang sangat luar biasa, ya, tokoh agama. Tetapi bagi dia itu sesuatu yang tidak berguna, ya. Justru perjumpaan dengan Tuhan, nah, Yesus, yang memiliki Yesus itu suatu nilai yang sangat tinggi bagi kehidupan Paulus. Nah, bagi Paulus hal yang dibanggakan ialah pendidikan agama yang diterima sejak kecil, ya. Dia murid dari Gamaliel,
seorang tokoh yang sangat terkenal pada zaman itu. Nah, bagi orang lain kebanggaan itu bisa status sosial ya. Mungkin sekarang status sosial latar belakang pendidikan kita itu suatu kebanggaan. Oh, saya S2, S3, dan keuangan kita orang kaya, ya kita punya segala sesuatu, harta yang banyak, itu mungkin suatu kebanggaan. Tetapi nilai-nilai kebanggaan yang disampaikan Paulus di sini berbeda ya. Kebanggaan itu bukan ketika kita memperoleh dari dunia, tetapi kasih karunia Tuhan itu. Bahwa kita dibenarkan, kita ditebus oleh Tuhan, dan kita bisa memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Kristus mengarahkan pandangan kita kepada hal yang lebih tinggi dan mengingatkan kita akan kewarganegaraan kita di sorga. Ini suatu nilai yang mulia, bahwa kita warga kerajaan Allah. Karena Tuhan Yesus juga banyak membicarakan tentang hal ini ya, tentang nilai-nilai kehidupan yang dari sorga. Kemudian bicara tentang kepuasan. Paulus memberikan kesan bahwa ia telah belajar untuk mencukupkan diri, dan mungkin hal ini itu bukan pelajaran yang mudah baginya ya. Di pasal 4 ayat 12 ya, saya salin di sini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dan ia pun pernah berkata, ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan besar ya. Dia tulis kepada Timotius. Jadi dia selalu bersyukur, puas dengan keadaan apapun ya yang terjadi dalam dirinya. Meskipun dia di penjara, dia tetap bersyukur. Dia di luar penjara, dia tetap bersyukur. Dalam kekurangan dia bersyukur, dalam kelimpahan dia bersyukur. Nah, sebagai kesimpulan saudara, jadi surat Filipi ini tidak ditulis terutama untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pertentangan dalam gereja, seperti surat-surat Paulus sebelumnya yang lain. Tapi nada surat ini ialah kasih sayang ya, yang sangat hangat dan penghargaan terhadap jemaat di Filipi. Dari salamnya di pasal 1 ayat 1 sampai ke doa berkat di pasal 4 sampai ayat yang 23, surat ini memusatkan perhatian pada Kristus Yesus sebagai tujuan hidup dan pengharapan orang percaya akan hidup kekal. Nah, dalam surat ini Paulus memang berbicara mengenai 3 masalah kecil. Ada 3 masalah kecil di Filipi. Yang pertama, keputusasaan mereka karena masa hukuman Paulus yang begitu lama ya. Mereka mulai merasa putus asa karena Paulus ditahan begitu lama dalam penjara. Kemudian ada benih-benih perpecahan di antara 2 orang wanita di dalam gereja ya, di pasal 4 ayat 2. Eudikia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya mereka sepikir dalam Tuhan ya. Jadi rupanya ada perselisihan antara Eudikia dan Sintike. Mulai ada benih-benih perpecahan. Kemudian ancaman ketidaksetiaan yang selalu ada dalam gereja oleh karena para penganut agama Yahudi dan orang-orang yang berpikiran duniawi ya. Tetap aja ada hal-hal yang mengganggu kesetiaan orang-orang percaya ya. Datangnya dari dalam ya, dari orang-orang Yahudi yang sudah mengikut Yesus tetapi mereka masih berpikir duniawi saudara. Kemudian karena ketiga masalah yang berpotensial tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, kita harus tetap bersukacita di tengah-tengah segala keadaan hidup. Kemudian kerendahan hati dan pelayanan Kristen ya, jangan berselisih, kita harus saling rendah hati satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, nilai pengenalan akan Kristus yang melebihi segala sesuatu. Ini 3 kesimpulan yang dari surat Paulus pada jemaat di Filipi. Sekian. Nah, supaya kasih dalam Tuhan, demikian pelajaran saat ini. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, semoga boleh menjadi berkat buat saudara. Jika saudara diberkati, bagikan cerita ini kepada orang-orang yang saudara kasihi.
sehingga saudara pun boleh menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.